السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Istiqlal rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan dengan nikmat yang tak terhingga. Semoga kita mampu menjadi abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam tercurah selalu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak-banyaklah kita bersalawat kepada baginda Nabi, karena yang bersalawat kepada Nabi bukan kita saja, Allah Subhanahu wa taala dan seluruh para malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Maka kita orang-orang yang beriman diperintahkan pula untuk bersalawat kepada beliau. Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, lai masih sehat Pak Ibu sadonya? Ala sudah Pak Ibu makan? Alulai ko alun tu ialah bedo tu mah. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, rezeki yang murah, amal ibadah yang bertambah-tambah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapa jamaah Masjid Raya Istiqlal rahimakumullah, setiap kita selalu berharap agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki yang banyak terhadap kita. Setiap hari awak berdoa supaya dapat rezeki. Walaupun awak orang yang rajin bakarajo, tetap yo minta rezeki yang banyak. Atau mungkin tak bakarajo sama sekali, tetap yo minta rezeki. Lah sajale itu menganggur minta rezeki. Sajale itu pamale minta rezeki banyak. Yang bedonya pamale, palalo sudah tu minta rezeki lo banyak. Kau dapat piti banyak, oto mangkile, rumah batingke, bini kami, tapi pamale. Kadang awak meminta tu tak sesuai lo jo keadaan awak. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kita pasti minta rezeki.
umur panjang rasakimu murah. Maka pada maghrib menjelang isya ini tema tausiah kita adalah penutup dan pembuka pintu rezeki. Dipanutui sudah tu pembuka pintu rezeki. Lemo pa ibu undang lain. Ibu bapa rahimakumullah. Jadi di satu sisi kita bermohon kepada Allah supaya Allah menurunkan rezekinya, tapi di sisi lain awak manutui pintu rezeki itu. Awak tuti surang sehingga rezeki itu tidak jadi masuk. Bagus tidak jadi masuk, ya awak tutui. Apa perbuatan manusia yang menyebabkan pintu rezekinya tak tutui? Dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan di antara penutup pintu rezeki itu adalah an-naum ba'da subhi. Lalu sesudah subuh. Jadi lalu sudah subuh atau lalu di pagi hari itu panutui pintu rezeki. Sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah, menurut ilmu kesehatan, orang yang lalu sudah subuh doa menyebabkan darahnya mengental, pakai darah itu, kemudian rentan terhadap berbagai penyakit. Kalau seseorang sudah sakit, tidak bisa lagi bekerja. Kalau tidak bisa bekerja, tidak dapat rezeki. Sebab bagantuang bati dek pau, bagantuang rezeki dek bau sau. Kau bau sau mana tidak bisa? Sebab sakit. Bagus sakit lalu sudah subuh, menyebabkan darah menjadi kental. Jadi kalau ada di antara awak yang biasa lalu sudah subuh, cegah lain. Rubah kebiasaan, minimal samati anginnya maraton ke ya kan, maraton saya 2 kali putar Allah tu menggadinya kan, ndak do sangat jobana sudah subuh tu lalu itu menyebabkan tertutup pintu rezeki. Itu secara ilmu kesehatan, secara syariat, ilmu agama, orang yang tidur di pagi hari itu tidak mendapatkan doa dari Nabi. Sebab Nabi dulu selalu berdoa, apa kata beliau? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Asia yang waktu pagi itu jago dapat doa Nabi gurunya. Tapi kalau lalu di pagi itu tidak dapat karena doa Nabi guru. Jadi itu secara ilmu agama. Kemudian orang yang tidur sesudah subuh itu menyebabkan dia melawan sunnatullah. Melawan sunnatullah. Bagaimana melawan sunnatullah? Ayat yang awak baca tadi Bapak Ibu, Al-Jum'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Maka apabila engkau selesai solat, kata ulama tafsir solat subuh maksudnya, maka apabila engkau selesai solat subuh, bertebaranlah di muka bumi, carilah karunia Allah. Jadi selesai solat subuh berteba. Beliau ko nak bertebaran lo, lalu abara sakit kerpe. Allah menyuruh bakure, Allah menyuruh kerajo, menyuruh mencari rezeki, tapi nyola lalu melawan sunnatullah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak tutup untuk rezeki dari doa. Tutup nape do.
Kemudian nan kedua penyebab tertutupnya pintu rezeki dalam kitab Nasahil Ibad itu adalah al-khiyanah. Al-khiyanat tu panduto, ya kan? Berkhianat. Siapapunlah yang punya sifat panduto, pembohong, pangicua, tak tutui pintu rezekinya. Bako tak tutui pintu rezekinya, sian ka percaya kawa alai. Baduto taruh je patang si A bagi cua, besok si B bagi cua, besok si C bagi cua. Tu balik lo ke si A lihat, mamu tu cua orang kedua kali. Akhirnya ndak ada orang yang mau majak awak karajo lain. Di ma bakarajo di sinan mangicua. Di ma bakarajo di sinan manipurang. Makanya akhirnya di barantian dipecat pindalos kau lihat. Di barantian lo pindalos dia. Jangan nanti pikirnya Pak Ibu habis suat sian kali kecil lah ya, kan? Suat sian kecil lah ya. Mamu orang tak kecil cocok. Akhirnya tak tutup pintu rezeki. Lah dia modal lah di pinjaman modal. Sudah tu berjanji untuk mengembalikan modal kau lihat tu. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian tu ndak wak pulangan doh. Sudah tu abi modal tadi tu minjam lo sekali lagi ke tempat nang samo dia murah magi lain. Murah magi lain. Tak tutup pintu rezeki tu. Tu buruk manuang lain. Tu kecen je payah na rezeki gini. Dia lah banyak berdoa, lacok berdoa, payah na hidup gini, ekonomi sulit, nak ekonomi nan sulit awak panduto. Awak mengicu orang al-khiyanah. Kan Allah ingatkan kita dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jangan pula kamu mengkhianati amanah yang diberikan kepadamu, padahal kamu mengetahui. Jadi orang-orang yang berkhianat tak tutup pintu rasa. Jangankan orang lain Bapak Ibu, bini awak saya nak senang jawab kalau awak berdutur. Ibu suka nak laki panduto? Dah, kan pandangan tu. Kecil ibu dah suka laki panduto. Dan sebaliknya kami tak ya suka bini pandutor. Jadi siapapun tak suka orang yang berkhianat. Seorang anak pun takkan nyaman punya orang tua berkhianat. Lajale do piti jo kecil dah do piti. Lewat es krim contohnya kan, lewat es krim. Ya pa belian es pa. Lelo do aku damam mangko cina kan. Kecil anak damam supaya nak keluar piti yo. Bagai-bagai caranya supaya piti nak keluar. Maka Bapak Ibu, jangankan orang lain, jangankan Allah, anak kandung awak saya, keluarga awak saya, anak senang jawab kalau berkhianat. Kemudian penyebab tertutupnya pintu rezeki adalah al-israf wal at-tabzir, yakni gaya hidup konsumtif, berlebih-lebihan atau mubazir. Tu tutup pintu rezeki. Akhirnya dek gaya hidupnya berlebih-lebihan, anamu itu nak gadang pasak daripada tiang. Taka si puluh di tanah badarai. Lagak orang kayo makan boleh paku, ya kan? Gaya lagak nak tangguang no, nyu gaya sini peturinyo, onjak orang sini peturinyo, akhirnya bautang lain, sudah bautang balai itu taman nuang lain ada pembagiannya. Tak tutup pintu rasa
Sagi sederhana saja, biasa-biasa. Sela gaya tu banyak na piti tak apa-apa wah, tak ibu wah. Biasa saja. Walaupun banyak piti tapi gaya tidak berlebih-lebih, tidak berlebih-lebihan. Itu penyebab tertutupnya. Sekarang apa perbuatan yang menyebabkan terbukanya pintu rezeki? Di kalau kerajaan tadi itu tak tutup ya. Akini ko bahas supaya rasaki ko tabuka. Apalah amalan yang mesti wak lakukan. Maka sebagai orang beriman tentu kita melihat referensi Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran dan hadis, amalan yang membuat kita terbuka pintu rezeki kita adalah yang pertama takwa. Milikilah sifat, milikilah pada diri kita yang namanya takwa. Lalu Pak Ibu? Oh Pak Ibu, yang pertama tadi pembuka pintu rezeki takwa. Baku takwa Allah mengaturkan demikian. Lihatlah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka diberikan solusi dari kesulitan hidupnya dan diberikan rezeki dari pintu yang tak disangka-sangka. Jadi pembuka pintu rezeki itu milikilah diri menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa tu apa tu buya? Bapak Ibu paham bana lah setiap saat mendengar pengajian. Takwa itu secara ringannya berarti takut kepada Allah. Takwi kepada Allah. Takut apa? Dengan cara imtisalul awamiri wajtinabun nawahi. Melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Itu takwa. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang yang bertakwa berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan apa perintah Allah, berusaha amalan tu. Apapun perintah Allah berusaha sekuat tenaganya untuk mengamalkan, dan apapun larangan Allah berusaha lo semampu mungkin untuk meninggalkan. Itu nak takwa. Kehadiran Bapak Ibu malam kini itu dalam rangka melaksanakan perintah Allah, menuntut ilmu ku perintah Allah dan Rasul Bapak Ibu. Pada pertemuan-pertemuan yang mungkin sebelumnya sudah disampaikan, menuntut ilmu ini adalah perintah Allah. Al-Quran memerintahkan demikian, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kemudian utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kemudian apa lagi? Talabal ilma faridatun ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Diwajib. Itu makanya Bapak Ibu kalau orang lain paham, nyu sempat-sempatkan juola datang wirid pengajian ko. Nyu sempat-sempatkan. Bau saonyo rutinkan Rabu malam. Jo kalau subuh bila Pak? Sabtu, bau saonyo. Ya kan? Berusaha untuk menghadiri majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuju tempat menuntut ilmu, Allah permudah jalan baginya menuju surga. Adi wak bosau, apa yang diperintahkan oleh Allah laksanakan, apa yang dilarang ditinggalkan. Itu takwa tu. Orang-orang yang punya sifat takwa ini rezekinya dibuka lebar oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, ada rezeki yang tak terduga, ada rezeki yang diduga, ada rezeki yang disangka, tidak dibentuk sangka, no? Ada rezeki yang disangko, ada yang tidak disangko-sangko. Rezeki yang terduga atau yang disangka adalah gaji bulanan, mingguan, honor. Abaraga jiwa sehari itu rezeki yang disangka. Rezeki yang tak diduga itulah yang rezeki tak bapintu. Cuman Bapak Ibu perluas rezeki itu bukan uang saja. Badan sehat pun rezeki Bapak Ibu. Ada di antara Bapak Ibu penghasilan pas-pasan badan sehat, makan namuah. Ya kan, tak do mamantang ci Allah do. Makan batang buah, lalu bakarua, buang air lasua. Anak do mamantang ci Allah do. Sehat se, piti pas-pasan badan sehat. Tu rezeki Bapak Ibu. Rezeki mana badan sehat ke macu bola, mohon maaf ko sakit na datang ge pak do. Ko sakit bu na tibo ge kini do. Dek saking makan batang buah lalu bakarua, sadang mandanga ceramah lalu yo mah takai itu sehatnya. Yo bana sehat, la sakare itu speaker mi musaji ya, lalu yo mah. Itulah yang disebut dengan sehat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tapi adalah orang piti banyak, namun Nabi baru besenya. Nabi baru bese. Berubek kasinan, berubek kakian, berubek kamari. Adi madonya tunjuan orang sampai berubek baik kasinan. Jadi rezeki itu bukan piti saja, badan sehat, kemudian bahagia rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah, itu rezeki itu. Maka Bapak Ibu, segala apa yang diterima dari Allah, baik materi ataupun non materi, rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertakwa, pintu rezekinya dibuka lebar tuah. Jangan menyesal Pak Ibu jadi orang taat. Jangan menyesal jadi orang yang bertakwa, jangan menyesal. Jadi orang bertakwa itu siapa Ibu? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Walaupun apa bajanggui atau tidak bajanggui, yang penting laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itu orang yang sebab takwa itu letaknya bukan dijanggui, takwa itu letaknya bukan di kupiah putih, takwa itu letaknya bukan di talakong ibu nan maha tu. Takwa itu letaknya laksanakan perintah Allah, jauhi larangan. Kemudian amalan pembuka pintu rezeki yang kedua, lihatlah Pak Ibu. Amalan pembuka kedua adalah silaturahmi. Apa namanya Pak Ibu? Silaturahmi. Pertama tadi takwan, kedua silaturahmi. Apa lo hubungan silaturahmi dengan rezeki? Ustaz hanya menyampaikan saja, itu Nabi yang mengatakan tu hubungannya adalah man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka jalinlah silaturahmi. Itu Nabi yang mengatakan. Jadi kok nio pintu rasa kita buka, jalin silaturahmi, perbanyak kawan, perluas jaringan.
Wak la jale dak bakarajoro pi bamanuang se di rumah dak amolo mau ta jo kawan do dak dolo duduk bersama do atun dak katambah dak terbuka pangana. Tapi kalau layan mau bakawan atu minimal ba ko buruk manuang ba je kawan kan kita nyor kawan tu ba ko buruk manuang ba balu nak mano nak merokok la 3 hari ya kan ada merokok biasa le bentuk asuk kereta api tu ko nak ada merokok sabatang Allah do tu tanyor kawan ha nak kerajo do tolonglah pailah jambo tolonglah kerajo do kerja seketik kebuka tu rezeki. Tapi kalau di rumah saya indak bersilaturahmi tambah tatubuak pangana. Jadi silaturahmi itu pembuka pintu rezeki. Itu Nabi yang mengatakan. Untuk itu perbanyaklah kawan jalin silaturahmi. Kau dapat indak di musaji raya Istiqlal do bara buah musaji di sikopa adolah kawan awak di sinan. Pikasinan adalah kawan, pikasinan adalah kawan, banyak kawan awak. Bapak Ibu rahimakumullah, tu Nabi yang mengatakan silaturahmi pembuka pintu rezeki. Kemudian memperpanjang usia, memperpanjang umur. Jadi fadilah dari silaturahmi itu panjang umur dia, ya kan? Panjangnya tu makanya mungkin apa ibu alunya mati-mati sampai gini lah. Mungkin dek bersilaturahmi. Jangan silaturahmi kan apa panjang umur tu. Atau paling tidak bapak ibu setelah kita meninggal dunia, nama baik kita tetap dikenang oleh orang. Lah meninggal 1 tahun 2 tahun takanayu orang diawak lagi. Dan sebaliknya masih duit ya wak lalu kurang ya wak bertamu sesekali lagi duit macam kawan tu je lah beda lagi duit lah satu lepai betang kabarnya lepai lagi masih duit awaknya kecil mati orang. Tapi kalau orang yang menjalin silaturahmi lah meninggal sekian tahun takkan naik orang itulah fadilah bersilaturahmi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang suka berkawan boleh pandai lo mau ta je sampai berutoro insya-Allah lapang rezeki. Tapi kalau anto saya niang saya tangguang saya lah surang. Tangguang saya lah. Itu pembuka pintu rezeki yang kedua. Pembuka pintu rezeki yang ketiga adalah bersedekah. Kok niyo rezeki itu lapang, rezeki itu dicurahkan, diturunkan oleh Allah banyak pulau bersedekah. Wak sepayah kini buya, piti sesawi bersedekah lo. Kecil orang tua wak napa ibu, mamikek balam jo balam dah. Ya kan memancing lawak jo lawak. Ya kan memikir balam je balam dah pak. Memikir piti je piti loh. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, pancinglah rezeki itu dengan banyak bersedekah. Sedekah tu ibarat batang kayu tu batang kadang tu. Cabangnya ada namanya zakat, ada namanya wakaf, ada namanya infak. Jadi ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Musaji awak kini sedang membutuhkan biaya rehab tempat berdoa, sedekahlah sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai wak lewatkan kesempatan doa. Mampu sakaruang semen, mampu 2 buah bata jadi yo, mampu sak kotak keramik atau cik keran jadi yo, adolah namanya sedekah jariah awak di musajid buah. Sehingga selagi air tempat berwudu itu mengalir dipakai oleh orang untuk berwudu, barakali sehari itu 5 kali, bara ratui orang berwudu sehari, 2 hari baralo seminggu sebulan 1 tahun bara orang tu pahalanya mengalir kawan. Rugi gadang kalau Pak Ibu mencelik-celik sini.
Kan ada bantuan mas. Kan begitu loh. Jangan diarok lo bantuan tu lain. Berlomba-lomba berpastabikul khairan. Kesempatan lo. Pas baru tiba tadi kan lah tunggu saya bongkahan apa sampai duduk di luar kan. Bukan sekali 2 bulan gini ya. Biasa sekali sebulan ke sekolah nampak. Bulan dulu nak nampak nampak gini. Kini lah nampak. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang bersedekah apakah berupa wakaf, tapi yang anjurkan, ambo sarankan niatkan wakaf. Sebab kalau niatkan wakaf itu pahalanya unlimited. Unlimited tu neo-neo kulit tahu unlimited. Kan? Unlimited tu tak terhingga. Tapi kalau infak biasa nambah masukkan ke katidiang tadi, pahalonyo hari kini senyo kok ni lo berpalo besok bawa sedekah infak lah belia. Tapi kalau wakaf sekali beragia tu apoleh acok, sedang sekali se beragia pahalonyo wak tarimu sepanjang masa. Niatkanlah untuk musaji ke wakaf. Ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, siapa yang membangun masjid meskipun sebesar kuburan merpati diganti oleh Allah dengan sebuah istana di surga. Di dunia ko di kalawi ko ala punya rumah tu anak bini wa, bahkan untuk cucu wa ala wa bela rumah, tapi di akhirat lah wa buat rumah tu keluarga wa. Cara membuat rumah di akhirat, investasi dengan membangun masjid. Di Bapak Ibu rahimakumullah, ini pembuka pintu rezeki. Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 261, balasannya yakni 700 kali lipat. 700 kali lipat tu. Sia nambah sedekah, sia yang berimpak di jalan Allah bagaikan menanam satu biji tanaman, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Bagaikan menanam satu biji tanaman lalu tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100 biji, 700 kali lipat dibalas oleh Allah. Maka itu adalah amalan pembuka pintu rezeki. Banyak-banyak bersedekah. Ambo tanya kepada ibu, bersedekah kau seluruh awak atau khusus orang kaya se? Mantap tu mah. Itulah duduk kaji nama tu. Jangan sampai awak orang se itu tidak bersedekah, tu salah tu. Siapapun awak berpeluang untuk berinfak, bersedekah, berwakaf sesuai dengan kemampuan. Ibarat kayu di rimbo, ya kan? Gadang kayu, gadang lo bahannya, ketik kayu, ketik lo bahannya. Jangan sampai nak doci Allahnya. Serupa tadi yang mau sampai di awal lah, ada lo nak doci Allahnya, sembayang nak do, basidaka nak do, berpuasa indah, ya kan? Mandang wirid indah, kamu saji indah, mati minta masuk sarugo lo, sudah tu sarugo nan paling tinggi lo lai, ya kan? Wirid nak do pernah do, sudah tu kalau meninggalnya dibawa lo jenazahnya kamu saji, aku dapat sekampung lo orang yang mensolatkan. Jadi Bapak Ibu, awak kan kelamak di awak katuju di awak. Hanya seharusnya kelamak di awak katuju di orang. Lain masih Pak Ibu dangan lah. Lain. Amalan pembuka pintu rezeki yang berikutnya adalah bersyukur. Kok niyo rasa kiwa bertambah, milikilah yang namanya syukur. Siapa yang mengatakan? Allah yang menyebutkan demikian.
Ustaz hanya menyampaikan, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur terhadap nikmatku, pastilah akan aku tambah. Bila engkau mengingkari nikmatku, rasakanlah azabku amat pedih. Ibrahim ayat 7. Jadi Allah sebutkan pembuka pintu rezeki bersyukur. Indak boleh sebaliknya mau pe. Tapi kalau mau pe tak tutui pintu rezeki. Kalau indak mau bersyukur, nan dapat ndak tambahan nikmat dari Allah do, tapi adalah azab. Ibu bapak rahimakumullah, bagaimana cara bersyukur? Kalau dapat nikmat secara lisan, lafazkan alhamdulillah. Contoh mau tanya Pak Ibu, saya Pak Ibu sadaya alhamdulillah. Tapi kalau ada nama Jawa nak baik ada buaya lapayah kan. Lapayah ni lemah sih. Pak bapak lemah sih. Pak babu nak baik ada dah. Alah dah. Tu ndak syukur nama Allah lah bahagia kesehatan 60 tahun, di tahun ke-61 tu kurang kesehatan, hilang 60 tahun bang. Awak kan acok tak itu. Sehari damamnya rasa mati badan rasanya. Padahal sehat 60 tahun. Orang-orang yang bersyukur memandang nikmat Allah yang banyak ini. Lafazkan alhamdulillah. Lejo bali Pak Ibu, alhamdulillah. Kemudian syukur dengan hati. Yakini dengan hati bahwa segala apa yang kita terima hari ini itu bersumber datangnya dari Allah. Itu orang bersyukur tu mah. Jadi apa nan wak peroleh ko bukan dek kerana hebatnya awak, santiangnya awak, lihainya awak, bukan, tapi karena Allah lah yang memberikannya. Aku itu Pak Ibu. Kalau si korun kan tak bersyukur loh. Kecil si korun kekayaan yang memiliki itunya dek kepiawaiannya dalam berusaha berbisnis, makanya kayu cinya kan. Tak ada campur tangan Tuhan do kecil si korun. Akhirnya korun dibenamkan dalam perut bumi. Habis sadualah kekayaan si korun. Sampai kini nak basrobok doh. Cuman kecil orang kalau basrobok arato dalam tanahnya kecil harta karun. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, milikilah sifat bersyukur. Bagaimana untuk membangkitkan ghirah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka melihatlah kepada orang yang ada di bawah kita, Bapak. Mancaliak ke bawah. Kalau maningadah kate kalimpanam matoan, tapi caliaklah ke bawah. Kalau lah bau to, alhamdulillah. Caliak ke bawah, orang baru baunda. Yang baunda, alhamdulillah. Caliak ke bawah, orang bersepeda. Yang bersepeda, alhamdulillah. Caliak ke bawah, orang berjalan kaki. Yang berkaki, caliak ke bawah supaya bersyukur, alhamdulillah. Orang mah di rumah selumpuh lagi sama mangah-mangah. Nan lumpuh, abah cara bersyukur, asalelo ke bawah, alhamdulillah. Kawan banyak meninggal idri elai. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, bangkitkan rasa syukur itu dengan melihat kepada orang yang di bawah kita. Tapi kalau mencari kata tu mau pe de. Sianu tu sama sekolahnya berhasil awak malang ni dia. Tu nah, amu pe jadi tu. Apalagi membanding-bandingkan nikmat yang kita terima dengan nikmat yang diterima oleh orang lain. Tidak bisa dibanding-bandingkan. Sebab kebahagiaan kita itu tidak bisa pula dibandingkan dengan kebahagiaan orang lain.
Nan kece orang miskin, yo bahagia orang kayo tu nak. Taruhlah mohon maaf ibu, yo bahagia nak dokter tu laki bini, dokter duit mewah, rumah rancak, pai ke luar negara itu sabanta. Tapi lupa wak no sibuk, taruh kadang tak ada waktu untuk keluarga. Sementara pak ibu leba kapi-kapi segala pai laki bini. Ya kan? Yang dokter tadi tu sibuk setari kan. Awak heran tu. Sebab awak mencari kebahagiaan tu di materinya, tidak mencari kebahagiaan di hati yang tenang. Ya, tidak melihat pada qalbun salim, hati yang tenang, hati yang bersih. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dibukakan pintu rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amalkanlah kaji itu, ya kan? Kaji itu bukan sekedar untuk didengar, tetapi untuk diamalkan. Kalau pintu rezeki dibuka lebar, bertakwalah kepada Allah, jalinlah silaturahmi, banyak-banyaklah bersedekah, kemudian milikilah sifat milikilah sifat syukur, mensyukuri terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada Bapak Ibu, ada 4 minit lagi, kalau ada yang bertanya silahkan terkait dengan tema kita pada saat ini, yakni pembuka dan penutup pintu rezeki. Silakan Pak Ibu, dengan syarat pertanyaan tak boleh payah-payah. Kan boleh payah-payah tau. Ada Pak Ibu. Kalau tidak ada itu rancak mana? Kalau tidak ada itu rancak mana? Jadi Ibu Bapak rahimakumullah, kita bangkitkan rasa syukur ini yang hari ini mungkin yang mulai kurang Bapak Ibu. Orang hari kini kok banyak mau pay. Terakhir pembuka pintu rezeki itu adalah banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Nuh dalam surat Nuh ayat 10 dijelaskan, orang-orang yang banyak istighfar Allah turunkan rahmat, kemudian Allah berikan dia harta, Allah berikan dia anak keturunan kalau banyak-banyak istighfar. Ibu Bapak rahimakumullah, debdella babunina alulai. Silakan Pak Ibu. Jadi istighfar itu astaghfirullahal azim. Faedah istighfar itu di samping dosa kita diampuni, juga pembuka pintu rezeki. Apa keinginan awak tercapai dengan banyak-banyak istighfar. Maka Bapak Ibu, istighfar itu dalam hati masing-masing, sambil pulang, sambil berjalan atau ba'ala, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahkan awak sudah sembahyang pun disuruh beristighfar. Sudah assalamualaikum tu apa baca Pak Ibu? Nak astagfirullah nak. Tu astagfirullah sudah sembahyang tu gunanya tu. Astagfirullah sudah sembahyang tu gunanya minta ampun kepada Allah. Ko ada dalam solat tadi macam-macam pangana. Ya kan? Minimal ke orang sabalawa, sabala suwo, sabala kida. Orang sabala suwo awak misalkan tadinya makan jariang. Makan jariang pas angke takabia mahao, aromanya kawa, kira-kira awak nanti sebalanya berubah nak pangana? Berubah. Gay ko na gosok gigi gay ko dah. Ayah kan, itulah rusak tu, astagfirullah yang sudah sembahyang itu guna tu mah. Atau mungkin sedang sembahyang takana na lain kan, ko takana samba, takana nak kunci, takana terempa, atau kontak undan lupa tadi kan, astagfirullah takana sedang sembahyang itu, astagfirullah yang sudah sembahyang itu guna tu mah. Atau terpijak yang pun kaki kawan, atau sangajo terpijaknya, itu gunanya astagfirullah sudah solat. Orang-orang yang banyak-banyak istighfar, di samping dosanya diampuni, juga rezekinya dibukakan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang terakhir Bapak Ibu, banyak-banyak istighfar. Ini yang dapat kita sampaikan. Ambo doakan Bapak Ibu umur panjang, rezeki murah, amin. Rezeki yang melimpah dan berkah pula. Apa beda rezeki berkah banyak tapi berkah? Rezeki banyak berkah tu maksudnya tambah banyak rezeki, tambah taat kepada Allah. Tapi kalau rezeki tidak berkah, tambah kayu, tambah jauh dari Masjid Raya Istiqlal. Tambah kayu, tambah tidak berjamaah, tambah kayu, tambah tidak mendengar wirid, itu rezeki tidak berkah. Oh berkah-berkah saudara. Alhamdulillah. Billahi fi sabilil haq fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.